Pernahkah kamu bertemu seseorang yang membuatmu langsung jatuh hati, tapi ternyata dia menyimpan rahasia besar yang bisa mengubah segalanya? Kisah ini adalah pengalaman pribadiku, sebuah pertemuan tak terduga dengan seorang wanita menawan di desa yang tenang. Awalnya kukira ini adalah awal dari sebuah romansa indah, tapi nyatanya aku justru terjebak dalam sebuah kebohongan yang tak pernah kubayangkan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel Romansa Nyata dengan klik tombol like, komen, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Nah, sekarang kita mulai ceritanya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kisah unik yang kualami bersama Tante Wulan. Kisah unik itu terjadi saat aku berkunjung ke rumahnya. So, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Setelah mengajukan cuti kantor beberapa minggu ke depan, aku berniat mengunjungi rumah salah satu kerabatku di desa. Rasanya memang sudah lama aku tak berkunjung ke sana. Apalagi dengan kesibukanku yang baru saja mendapat jabatan baru. Agaknya, aku memang harus meluangkan waktu untuk sekedar menetralkan kembali pikiranku. Desa merupakan tempat yang pas menurutku, selain udara sejuk, juga tak ada polusi kendaraan. Sebelumnya, perkenalkan namaku Arya. Di usia ke-26, aku sudah dipercaya menjadi manajer di sebuah perusahaan di kota. Sayangnya, kisah asmaraku tak sebaik karirku, karena pada kenyataannya aku masih jomblo alias bujangan. Padahal, kata teman-temanku, wajahku lumayan, bahkan bisa dibilang tampan. Tapi entahlah, aku justru cenderung mengagumi ibu-ibu daripada wanita seusiaku. Singkat kata, pada hari Jumat sore, berangkatlah aku ke rumah saudaraku. Sampai di sana jam 3 pagi, dan langsung disambut Pak Debudi dan juga istrinya. Bude Yati merupakan kakak dari ibuku. Beliau dulu tinggal di kota yang sama denganku, namun sejak menikah memilih menetap di desa ini. "Gimana kabarnya Arya?" tanya Paman Budi. "Kok tambah ganteng toh?" sambung Bude Yati. Akhirnya, setelah berbasa-basi sebentar, aku pun dipersilakan untuk istirahat di kamar yang sudah disediakan. Kamar yang cukup sederhana dengan beberapa sekat triplek antar kamar. Maklumlah, Pak D memang orang yang sederhana, tapi tidak bisa dikatakan kekurangan juga. Karena pasalnya Pak D-nya masih memiliki berhektar-hektar sawah. Hanya saja ia memilih untuk hidup apa adanya untuk masa depan kedua putra mereka. Singkatnya, pada hari kedua aku tinggal di sana, aku berniat jalan-jalan ke pasar sekaligus cuci mata, berharap siapa tahu dapat jodoh di sana. Aku sengaja tak menggunakan mobilku, lagi pula letaknya tak begitu jauh, sehingga aku memilih naik delman sekalian, memperhatikan jalanan persawahan. Udara sejuk mengiringi perjalananku. Berbeda sekali dengan di kota yang panas dan gerah. Singkatnya, siang hari setelah mengelilingi pasar, rupanya mendung sudah menggelayut di langit, dan agaknya sebentar lagi turun hujan. Aku buru-buru mencari delman yang sudah berjajar di pelataran pasar. Kebetulan, aku mendapat delman yang sudah berisi 2 penumpang, seorang pria paruh baya dan seorang ibu-ibu yang kuperkirakan berusia 50-an. Kasihan ya, Dek. Sekarang, delman susah dapat penumpang. Semua orang banyak yang pakai sepeda motor. Celetuk si ibu saat aku duduk di sampingnya. Aku hanya tertawa kecil, tidak berani menjawab karena takut omonganku menyinggung tukang delman itu. Jika kuperhatikan sekilas ibu ini cantik juga. Wajah khas orang Jawa dengan postur yang aduhai juga. "Ibu habis dari mana?" "Ngantar anak ke sekolah, mampir ke pasar sekalian." "Adik tinggal di sini?" "Enggak, Bu. Kebetulan saya dari kota, liburan di sini." "Kalau ibu, dusun kerajaan," sahutnya. "Bawa banyak belanjaan, dagang ya, Bu?" "Iya, dagang nasi sejak suami meninggal. Habisnya mau kerja apa lagi, Dek?"
Saat itu, aku baru tahu jika dia seorang janda. Delman pun mulai berjalan. Penumpangnya pun hanya kami bertiga. Pria yang duduk di depan kami tidak memperhatikan kami. Ia sibuk memperhatikan sawah sekitar. "Sudah berapa lama suaminya meninggal, Bu?" tanyaku basa-basi. "Hampir 2 tahun, Pak." "Hati-hati dong," ujar si ibu yang tiba-tiba menggenggam tanganku. Sontak aku kaget sekaligus gimana gitu. Dalam hati aku, bersorak berkat tukang delman yang ngerem mendadak karena ada batu, si ibu bisa dekat denganku. "Maaf, Dek," kata ibu itu buru-buru melepaskan tangannya. Tapi kemudian ia menoleh ke arahku dengan senyum yang berbeda. Aku pun membalas senyuman itu. Entah kenapa ada perasaan lain, meski hanya peristiwa sederhana, tapi seolah membekas di hati. "Saya mau berhenti di warung bakso, Ibu ikut?" tanyaku pada ibu itu. Aku segera mengambil uang Rp5.000 untuk membayar delman, dan ternyata saat aku turun, si ibu ikut turun di warung bakso yang kutuju. "Tunggu deh." Aku tersenyum sambil membantunya membawa barang belanjaannya. Awal yang baik, pikirku. Dari perkenalan singkat itu, ku ketahui dia bernama Wulan. Usianya 48 tahun, suaminya meninggal karena sakit yang tak kunjung sembuh. Dia punya 2 anak, yang sulung kelas 2 SMA, sedangkan yang bungsu masih SD kelas 5. "Terus kalau bapak sudah nggak ada gimana, Bu?" tanyaku sambil menunggu pesanan bakso. "Gimana apanya, Dek?" Itu urusan nafkah batin. Ibu masih cantik tapi suami udah nggak ada. Apa nggak ada niat berkeluarga lagi?" tanyaku. "Enggak lah, Dek. Anak-anak juga enggan kalau ibunya menikah lagi. Kalau urusan nafkah, ya dialihkan cari kesibukan lain." Mendengar hal itu, entah keberanian dari mana, aku justru menggenggam tangannya. Bukannya marah, Bu Wulan malah tersenyum menoleh ke arahku. "Kalau lain kali kita jalan-jalan gimana, Bu?" Jangan panggil ibu lah, panggil tante aja." Iya, Tan. Hehe, jadi gimana, Tan? Mau enggak jalan-jalan sama saya?" Tante Wulan pun tersenyum. "Tante sendiri apa sama anak-anak?" "Ya berdua dong, Tan," sahutku tertawa. Dek Arya bisa aja," ujar Tante Wulan sambil mencubit tanganku. Kemudian tiba-tiba ia menggenggam tanganku lebih erat, seolah-olah memberi kode setuju. Hampir 30 menit kami ngobrol dan makan bakso sampai akhirnya berpisah di sana. Tante Wulan memilih jalan kaki pulangnya karena sudah dekat katanya. Sementara aku menunggu delman yang lewat. Sebelum pulang tadi, aku sempat menanyakan nomor ponselnya. Tentunya agar lebih mudah jika aku ingin janjian dengannya. Singkatnya, sesampainya di rumah Bude, notifikasi pesan langsung kuterima. Tante Wulan menanyakan apakah sudah sampai di rumah. Bahkan dari obrolan singkat itu berlanjut ke arah lainnya. "Dek Arya, main-mainlah ke rumah." Aku senyum-senyum sendiri mendengarnya. "Kapan, Tan?" Mumpung saya belum pulang ke kota. "Besok gimana?" "Baik, Tan," sahutku sambil mengirim emotikon hati padanya. Jujur, rasanya tak sabar ingin segera bertemu. Apalagi aku saat itu sudah seperti orang kasmaran saja. Entahlah, sepertinya aku sudah jatuh cinta. Keesokan harinya, Tante Wulan mengirim lokasi rumahnya padaku. Rupanya, rumah Tante Wulan tak begitu jauh dari rumah budeku, sehingga aku memutuskan untuk berjalan kaki ke sana. Singkatnya, aku sampai di depan gang menuju rumahnya. Dari gang itu, rumah Tante Wulan aku berjalan kira-kira 100 meter. Rumahnya sederhana dan lingkungannya agak kumuh. Di depan teras, rupanya Tante Wulan sudah menungguku. "Silakan, Dek Arya," ujar Tante Wulan menyambutku di depan rumahnya. Dengan menggunakan daster sederhana, ia mempersilakanku ke ruang tamunya. "Ini anak Tante, hari ini dia libur." Tante Wulan memperkenalkan putranya yang duduk di ruang tamu. "Bayu, Om." Bayu menyalamiku dengan sopan. "Dulu sewaktu Bapak masih ada,
rumah nggak begini deh Arya. Barang-barang sudah habis dijual buat ngobatin bapak. Jelas Tante Wulan. Aku tak menjawab, sedikit merasa iba mendengar yang dikatakannya. Jemput adikmu yuk, sekalian motor isi bensin, nanti sore ibu mau pergi. Ujar Tante Wulan pada putra sulungnya. Dengan segera Bayu beranjak pergi. Setelah motor berbunyi, Tante Wulan tiba-tiba mengunci pintu rumahnya. Ia lantas duduk di sampingku, ngebuat jantung ini dak-dikduk tiba-tiba. Saat itulah aku mengerti tujuannya menyuruh Bayu pergi. Kenapa gugup gitu deh Arya? Ujarnya sambil tersenyum. Enggak kok Tan. Jawabku terbata. Sebentar, Tante bikinin kopi ya? Enggak usah Tan. Arya cuma ingin ngobrol kok kesini. Tante Wulan kemudian duduk kembali di sampingku. Jadi, cuma ingin ngobrol aja, nggak ingin lainnya? Ujar Tante Wulan yang tiba-tiba meletakkan tangan tepat di atas perahu layarku. Ujarku yang kaget karena berpikir terlalu cepat untuk memulai tugas negara. Tambah deg-degan jantungku, apalagi waktu Tante Wulan mengambil perahuku di parkirannya. Tak ingin membuang waktu, apalagi Bayu bisa saja pulang, akhirnya aku menyambut baik niat mulia tersebut. Tante Wulan memang antusias sekali orangnya. Terbukti ia buru-buru menyiapkan sajian istimewanya dengan meletakkan jajaran kabinetnya saat itu. Aku merem saat Tante Wulan bersimpuh mengambil perahu hormatku. Lantunan nada dering bergema, bahkan syair Melayu pun terdengar pula. Belum pernah ya? Belum, Tante, sahutku. Sungguh aku tak menduga, padahal semula aku mengira jika ia pendiam orangnya. Ternyata Tante Wulan memiliki langkah dan saran sendiri bagaimana mengatasi problematikanya. Bahkan dia sendiri yang meletakkan hikmah kehidupan tersebut pada wadahnya sebelum aku meletakkannya. Aku tak percaya, bahkan benar-benar tak percaya. Namun, di saat Tante Wulan hendak tiba pada tujuannya, mendadak pintu diketuk dan seketika kami kaget, saling pandang, gelagapan. Buru-buru kurapikan kabinetku, begitu pula dengan Tante Wulan. Aku berlari menuju dapur, sementara Tante Wulan melangkah ke depan pintu, setelah membereskan kabinet negara pula. Sandal siapa itu? Ujar seorang pria yang sepertinya baru tiba dari perantauannya. Bapak kok sudah pulang? Katanya pulang lusa, ujar Tante Wulan pada pria itu. Jawab dulu, sandal siapa itu? Pria itu kembali bertanya. Sandal temannya Bayu kok, Pak. Ketinggalan, sahut Tante Wulan beralasan. Sementara aku yang bersembunyi di belakang pintu dapur justru terheran sekaligus panik. Pasalnya, pria itu seperti begitu akrab dengan Tante Wulan. Apa jangan-jangan dia pacar Tante Wulan ya? Bayu, nak, bapak pulang, ujar pria itu sambil melangkah menuju salah satu kamar di sana. Pada saat yang sama, Tante Wulan memberi kode agar aku segera pergi dari sana. Akhirnya, dengan perlahan aku melangkah, lalu berlari secepatnya. Beruntung aku tak membawa sepeda atau motor, sehingga bisa dengan mudah pergi begitu saja. Hanya saja yang aku heran, siapa pria tadi? Apakah dia pacar Tante Wulan atau suaminya? Tapi bukankah Tante Wulan mengatakan jika dia sudah janda? Pertanyaan itu terus saja menghantuiku. Sampai seperempat jalan, akhirnya aku berhenti di sebuah warung dan memesan es sekaligus mencari informasi yang sebenarnya. Baru 3 atau 4 bulan tinggal di sana, Mas. Suaminya merantau ke Kalimantan dan dulunya tinggal di perumahan asri. Ibu dengar-dengar dari tetangga. Dia sering bawa teman, tapi kita nggak ada yang peduli. Wong orangnya juga cuek sama tetangga. Begitu cerita pemilik warung es tersebut menceritakan asal-usul Tante Wulan. Berarti dugaanku salah selama ini. Tante Wulan rupanya berbohong padaku. Dia mengaku sudah menjanda, padahal suaminya merantau keluar pulau. Dengan kecewa, aku melangkah pulang ke rumah Bude. Dan 3 hari kemudian,
Tanpa memberi kabar Tante Wulan, aku kembali ke kota. Begitulah pengalamanku yang pernah kualami selama liburan di rumah sanak saudara. Ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Kisah ini menjadi pengingat penting bagi kita semua. Pertama, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan atau kata-katanya saja. Selalu berhati-hati dan jangan mudah percaya, karena kebenaran mungkin tak seindah yang terlihat di permukaan. Kedua, kejujuran adalah hal yang paling berharga. Kebohongan yang disimpan rapat-rapat, seperti yang dilakukan Tante Wulan, pada akhirnya akan selalu terbongkar dan hanya akan meninggalkan luka serta kekecewaan yang mendalam.